Kota Cirebon merupakan kota yang menghargai dan menjaga perbedaan. Sayangnya, dalam satu dekade terakhir, banyak warga Cirebon yang terduga sebagai teroris. Jika melihat dari fakta aksi terorisme dan bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia, warga Cirebon selalu terlibat dan mengambil peran di dalamnya. Beberapa pelaku pun berhasil tertangkap di sejumlah tempat. Sejak awal kelahirannya, Cirebon merupakan kota yang toleran, kota yang menghargai dan menjaga perbedaan. Cirebon lahir dengan keberagaman suku, budaya, dan tradisi. Keberagaman ini ditandai dengan karya monumental budaya yang sangat populer. Salah satu karya budaya itu adalah Kereta Paksi Nagaliman yang terletak di Keraton Kanoman. Kereta ini merupakan simbol budaya yang mencerminkan caruban, atau bisa dibilang campuran budaya, yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat kota Cirebon. Berdasarkan penganut agama dan kepercayaan, penduduk wilayah Cirebon yang beragama Islam berjumlah 300.000 orang. Untuk umat Kristen berjumlah sekitar 6.000 orang. Untuk umat Katolik berjumlah sekitar 14.000 orang. Untuk umat Hindu berjumlah sekitar 2.000 orang. Untuk umat Buddha berjumlah sekitar 100 orang. Untuk umat Konghucu berjumlah sekitar 62 orang. Dan untuk umat kepercayaan berjumlah sekitar 6 orang. Semua agama saling hidup rukun berdampingan, meski bersanding dengan kelompok yang berbeda. Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, 11 kecamatan diantaranya memiliki rumah ibadah yang berbeda, tetapi saling berdampingan. Inilah yang membuktikan bahwa Cirebon pada dasarnya saling menghormati dan menghargai pilihan agama serta kepercayaan masing-masing. Sayangnya, dalam satu dekade terakhir, Cirebon menjadi sorotan media, pemerintah, dan dunia. Bukan karena prestasinya yang membanggakan, namun sebuah peristiwa yang memilukan warga Cirebon. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2011, di mana terjadi bom bunuh diri oleh seorang muslim saat sholat Jumat di dalam Masjid Mapolresta Cirebon. Hal ini sontak menghentakkan Indonesia, khususnya dunia Islam. Sejak peristiwa tersebut, Cirebon masuk dalam zona merah dan oleh banyak pihak dimasukkan dalam bagian dari jejaring terorisme dan radikalisme agama. Penangkapan 3 orang terduga teroris di Desa Ori Malang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon disinyalir berkaitan dengan bom yang terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Penangkapan
Hal ini sontak membuat warga di Kecamatan Jamblang menjadi kaget karena selama ini Jamblang dikenal sebagai daerah yang toleran, kemudian saling tenggang rasa dan sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanpa memandang dia itu agamanya apa, rasnya apa, budayanya apa, dan kesamaannya apa. Di wilayah Kecamatan Jamblang sendiri ada beberapa potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan dan menjadi daya tarik wisata untuk bersama-sama mempelajari nilai kerukunan toleransi di Kecamatan Jamblang sendiri. Nilai kerukunan dan toleransi yang ada di Kecamatan Jamblang dan secara khusus di Desa Jamblang dapat terlihat dari beberapa rumah ibadah yang terletak saling berdekatan. Terdapat satu kelenteng, beberapa gereja, dan juga beberapa masjid. Setiap 1 bulan diadakan sebuah pertemuan antar umat beragama yang biasa disebut sebagai roadshow rumah ibadah untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara agar kerukunan antar agama tetap terjaga. Setiap bulannya, tempat diadakannya roadshow akan berpindah-pindah dari mulai masjid, gereja, dan juga kelenteng. Selain roadshow, setiap malam Selasa juga diadakan diskusi dengan mendatangkan berbagai tokoh untuk berbicara tentang tema-tema tertentu seperti bangunan bersejarah, benda-benda bersejarah, dan juga berbagai macam kesenian yang ada seperti wayang dan seni braille. Hal ini memperlihatkan gotong royong antar masyarakat yang masih berjalan hingga saat ini demi menjaga kelestarian budaya yang ada. Fahmina lahir di tahun 2000, di mana di tahun-tahun itu adalah fase reformasi awal. Salah satu yang direspon oleh Fahmina adalah soal situasi sosial keagamaan. Apa yang diusung oleh Fahmina adalah memberikan penguatan pemahaman yang inklusif, baik soal keagamaan, baik soal keetnisitasan misalnya. Karena kalau kita membiarkan eksklusivitas, maka potensi gesekan, potensi konflik bahkan menjadi konflik yang terbuka. Fahmina sangat vokal dalam menggemakan moderasi beragama. Selain turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan moderasi yang ada di Desa Jamblang, secara khusus Fahmina melihat potensi-potensi dari anak-anak muda dan menggerakkan mereka untuk menyerukan narasi tentang moderasi beragama melalui tulisan dan juga video. Pemuda yang mengikuti kegiatan moderasi beragama berasal dari 5 kecamatan, yaitu Jamblang, Weru, Losari, Gebang, dan Arjawinangun. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemuda merupakan masa depan sekaligus generasi penerus bangsa Indonesia.
Jika bukan mereka yang sejak dini diajarkan tentang moderasi beragama, siapa lagi? 3. Saya merupakan salah satu juara 2 dari pemuda pelopor Kabupaten Cirebon. Nah, untuk saya sendiri, saya mengikuti seleksi pemuda pelopor karena awalnya saya diajak oleh teman saya, dan kemudian saya juga merasa membutuhkan sesuatu yang menggerakkan daerah kita, yaitu daerah Jamblang, untuk diproklamirkan ke Kabupaten Cirebon terutama. Dan saya sendiri awalnya tertarik dengan itu juga berdasarkan dari dukungan dari orang-orang terdekat saya, karena mereka ingin juga mengasih tahu ke Kabupaten Cirebon juga bahwa gerakan moderasi Kecamatan Jamblang ini membangun sebuah toleransi juga untuk teman-teman pemuda di sekitar kita.